Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada dan kapanpun menyaksikan tayangan ini. Saya Dani Gunadi yang akan memandu podcast persembahan dari Komisi Dewasa dan Komisi Pemuda GKI Perumahan Citra yang diberi nama Big Talk. Jadi apa itu Big Talk? Big Talk itu membahas dan menjawab pergumulan yang dirasa besar, penting untuk jemaat dewasa muda dengan menghadirkan sosok-sosok yang tentu saja berpengalaman besar, kompetensi besar di bidang yang akan dibahas gitu ya. Dan Big Talk seperti namanya adalah singkatan dari Believe in God Talk, di mana kita semua mengamini bahwa pengalaman, kemampuan melewati pergumulan di sini semua itu tentu saja tidak lepas dari penyertaan dari Allah Bapa kita yang terus memberkati kita semua. Nah, ini adalah episode perdana nih yang berjudul judul pinjol berujung benjol gitu ya. Nah, telah hadir tamu yang sangat spesial gitu ya. Track record dan pengalaman beliau di industri keuangan sudah ya nanti tinggal googling sendiri deh ya gitu ya. Dan juga komitmen beliau di dalam pelayanan. Nah, telah hadir kita terima kasih banyak Bapak Antonius Ketut Dwi Rianto atas kehadirannya pada hari ini ya. Terima kasih Mas Dani sudah diundang. Nah, aku panggil namanya Mas Ketut aja ya. Oke, siap. Kan kita seumuran ya? Iya dong, seumuran, betul. Energinya itu, wah luar biasa deh, berlimpah-limpah gitu ya. Nah, jadi apa nih, lagi sibuk apa nih Mas Ketut? Kalau ditanya kesibukan, agak bingung sih. Saking sibuknya? Bukan saking bingungnya. Saking ini, suka mencari-cari kesibukan, tapi tentunya kesibukan yang bermanfaat dan baik serta bermanfaat bagi orang sesama, menjadi berkat buat sesama dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Ya, kesibukan tiap hari bekerja, tentu saja bekerja, kemudian ya terus kita kan seperti kayak handphone kan harus di-charge, harus di-charge. Kita harus tingkatkan terus kemampuan kita karena supaya tadi kan kita ingin menjadi berkat buat orang, buat sesama. Untuk itu kita juga harus meningkatkan kemampuan kita. Termasuk studi lagi ya? Iya, ini saya lagi sekolah lagi nih, stresnya bukan main. Nah, kita lanjut. Jadi di Oktober tahun lalu gitu ya, kita bikin acara kan bareng Konatan ya waktu itu yang mengelola hikmat mengejar berkat, mengelola berkat gitu ya. Dan ngobrol-ngobrol kemarin ada beberapa catatan menarik ya selepas acara itu gitu ya, bahwa terkait judol pinjol yang banyak marak di media. Betul. Sebenarnya juga itu terjadi di sekitar kita, tidak lepas dari kehidupan jemaat kita. Nah, apa sih yang bisa di-share Mas Ketut dari jadi terkait dengan kalau kita flashback bulan Oktober yang lalu ya, saya senang sekali waktu itu dengan Konatan kita bisa bincang-bincang banyak hal, khususnya terkait yang tadi disampaikan judi online begitu ya, atau pinjol gitu ya, pinjaman online begitu ya. Kawan-kawan daripada Komisi Dewasa atau Dewasa Muda begitu ya, itu kita semua belajar bagaimana mengelola keuangan dengan hikmat. Jadi tentunya jangan kita hanya ikut-ikutan. Kadang-kadang, waduh sekarang lagi tren nih investasi di misalnya pasar modal. Gitu. Orang beli saham, semua ikut-ikutan beli saham. Kemudian nanti ada lagi investasi kripto. Kripto. Robot trading ya waktu zaman dulu ya. Waktu itu masih ada robot trading. Jujur banyak sekali justru kaum muda yang terdampak atau mendapatkan kalau kita ngomong untung rugi, mendapatkan kerugian yang luar biasa. Kenapa? Karena hanya ikut-ikutan. Ya, jadi tidak mencari hikmat dulu, tidak belajar itu tuh apa sih, itu tuh investasi seperti apa sih. Tetapi karena temannya lihat, temannya melakukan, kemudian trennya seperti itu, dia ikut. Dia ikut. Dia tidak tahu risikonya. Bahkan sempat dengar ya rekan-rekan ada yang berinvestasinya ketika tergoda, bahkan menggunakan uang yang bukan miliknya, malah meminjam gitu ya, dan malah ketika kerugian ya malah jadi kegulung gitu ya kerugiannya ya. Ya betul. Nah ini saya sedikit sharing ya. Jadi kalau kita bicara mengenai pinjol,
Ya kan tadi kan ini kan kita topiknya lagi pinjol nih. Pinjol berujung benjol. Iya, betul. Sebenarnya pinjol itu tidak selamanya atau tidak seluruhnya negatif gitu tidak ya. Negatif. Karena seperti kita ketahui pinjol itu atau singkatan dari pinjaman online itu apabila kita kembali lagi kita meminta hikmat Tuhan, apabila kita memilih pinjol yang resmi bukan benjol, tetapi mungkin berakhir dengan sukacita, karena kita seperti mendapatkan jalan keluar begitu loh. Nah, yang harus kita waspadai teman-teman pemuda, komisi dewasa gitu ya istilahnya ya, atau kaum muda atau siapapun, yang harus diwaspadai adalah pinjaman online yang ilegal. Okay. Kenapa? Sudah pasti ya. Beberapa hal yang harus diwaspadai kalau kita terjerat atau kita mengikuti pinjaman online yang ilegal, itu pasti bunganya luar biasa tinggi. Oke. Jadi luar biasa tolak tinggi. Ukur dia legal ilegal, biasanya yang ilegal itu jauh lebih tinggi bunganya. Jauh lebih tinggi, bisa 4 sampai 5 kali lipat bunga yang normal. Yang kedua, pada waktu kita misalnya ada tunggakan, itu mereka menagih itu tidak dengan cara-cara yang etis. Dia lebih ke arah mempermalukan kita gitu ya, mempermalukan kita, kemudian mempermalukan komunitas kita, tempat kerja kita dan keluarga kita. Termasuk konkretnya itu kali ya, suka diteruskan WA-nya ke seluruh yang ada di kontak kita gitu ya. Itu salah satunya. Makanya kita harus waspada dengan pinjaman online yang ilegal. Kenapa? Satu-satunya satu-satunya keuntungan atau positifnya dari kita ngomong positif poinnya. Yang ilegal itu ada bagusnya. Kelebihannya apa? Ilegal. Kelebihannya itu adalah pinjaman itu cepat sekali cairnya. Nah, lebih itu mudah yang cair. Menarik. Tetapi hati-hati. Pada waktu kita sudah mengklik satu link tautan, sudah kita punya data pribadi sudah tidak lagi terenkripsi atau tidak ada lagi rahasia. Bahkan kontak number di handphone kita sudah ikut kesedot. Nah, tipsnya membedakan yang legal sama ilegal apa sih parameternya? Mudah sekali. Yang pertama, kalau misal untuk pinjaman ilegal, kita ngomong yang ilegal, pasti dia tidak pernah menyatakan alamat kantornya ada di mana. Dia tidak punya alamat kantor yang jelas. Yang kedua, yang mudah untuk ditelusuri adalah apakah pinjaman online ini ilegal atau legal atau tidak resmi atau resmi. Kalau resmi pasti dia terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Nah, kalau ada pertanyaan Mas Dhani, gimana caranya untuk kita melihat atau mengetahui satu perusahaan yang menawarkan pinjaman online ini resmi atau tidak resmi? Mudah. Kita sekarang semua pada pegang handphone, ya kan? Dari handphone kita bisa googling. Kita tinggal ketik saja nama pinjaman itu. Dia pasti akan muncul di Google. Nah, nanti di situ akan ada keterangannya apakah dia sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK atau tidak. Kalau tidak ada keterangan itu, ataupun mungkin OJK nanti keluar daftarnya, pasti dia adalah pinjaman online yang ilegal. Mudah sekali. Jadi gitu ya, tadi sudah disampaikan pertama yang membedakan antara yang legal dengan yang ilegal gitu ya. Kalau legal itu seperti apa, ilegal itu seperti apa. Jadi mudah-mudahan jadi jelas nih setelah perbincangan. Betul. Dan harus hati-hati. Nah, di layar gitu ya, Mas Ketut. Jadi ini ada link gitu ya, rilis dari UGM. Itu ada statement dari OJK. Statement dari OJK itu berkata Gen Z dan milenial itu adalah rentan terjerat pinjol. Gitu ya. Nah, secara Mas Ketut juga kan punya anak-anak kategori tersebut ya, Gen Z gitu ya. Mas Ketut melihat sendiri Gen Z zaman sekarang lah ya, hampir setiap bulan 2 bulan ada konser, ada paket tour murah, sebagai macam hangout, kemudian juga ada influencer flexing. Gimana Mas Ketut ngelihat
ini di fenomena inilah ya di jemaat dewasa muda betul, terutama betul, ya. betul. Gimana Mas Ketut? Tidak bisa dipungkiri, Mas Dani. Jadi memang benar anak muda, minta maaf nih ya, tidak melulu anak muda atau Gen Z ya, tapi biasanya kawan-kawan saya sebut kawan-kawan karena seumuran dengan saya. Betul, seumuran kita semua. Pokoknya kita harus merasa muda terus. Betul. Deh. Setuju. Jadi anak-anak muda, Gen Z atau milenial itu memang rentan sekali terhadap jebakan pinjaman online. Kenapa? Antara lain ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kurangnya literasi keuangan. Apa itu literasi keuangan? Literasi keuangan adalah mereka kurang memahami tentang manajemen keuangan yang baik itu seperti apa. Kemudian kurang memahami risiko yang terkait dalam pinjaman tersebut. Mereka juga mungkin tidak sepenuhnya memahami bahwa pinjaman online yang ilegal itu bunganya tinggi sekali. Dan dia juga tidak memahami adanya biaya-biaya yang tersembunyi karena pasti dikemas kan. Satu produk pinjaman online itu dikemas kan, dan biasanya dia dengan cepat dia cuma klik dan waktu singkat cair. Dia tidak paham bahwa sebenarnya pinjaman online itu adalah rentenir era modern sekarang ini. Baik. Gitu. Selain itu juga karena apa? Karena kemudahan akses. Yaitu tadi dari kita nggak tahu-tahu tiba-tiba ada penawaran di handphone kita, klik begitu ya. Kemudian juga mungkin karena tekanan sosial yang tadi sampaikan. Tekanan sosial itu apa? Tekanan sosial karena seringkali itu anak muda termasuk kita ya, itu kadang-kadang tidak tahan dengan gaya hidup. Kita mau lihat, aduh teman saya barusan ganti handphone. Padahal handphonenya nggak ada masalah. Tapi kemudian karena kita kepengin, itu kita akan melihat bahwa benar ya kalau handphone yang generasi terbaru tuh kalau buat foto jadi bagus ya. Oke, benar. Tiba-tiba jadi kebutuhan. Tiba-tiba jadi kebutuhan. Kalau yang badannya kayak saya yang agak sedikit gede gitu ya. Itu kan, loh kalau di foto pakai yang generasi baru kok kelihatan langsing gitu ya. Jadi yang tadinya bukan kebutuhan menjadi kebutuhan. Nah, sementara yang namanya orang hidup pasti source of fun atau penghasilan kan ya terukur kan begitu loh. Jadi deretnya tuh deret hitung bukan deret kebutuhan begitu loh. Jadi itulah kadang-kadang kalau tidak diwaspadai kenapa teman-teman Gen Z itu seringkali jadi terjebak gitu untuk memenuhi keinginan sebenarnya. Sementara penghasilannya relatif tetap, tapi tiba-tiba jadi muncul keinginan dan menyaruh jadi kebutuhan baru gitu ya. Betul sekali. Kadang bentuknya berupa gadget, kadang berupa tempat hangout, makan. Nah contohnya nih sekarang kan lagi marak nih sosial media ya. Ada Instagram, ada macam-macam lah ya, IG story. Kita lihat, aduh. Tiba-tiba kita lihat lewat gitu ya di TikTok atau di Instagram kita, IG story gitu ya. Kalau IG kita kan biasanya kan lagi nganter anak les gitu ya. Kalau yang mungkin teman-teman yang Gen Z itu IG-nya dia lagi jalan-jalan ke mana, lagi foto-foto di Menara Eiffel atau kemana. Artinya apa? Akhirnya dia kepengen. Dia jadi pengen gitu. Nah, untuk memenuhi itu apa? Ya udah dia lakukan jalan pintas dengan melakukan pinjaman online. Tanpa dia memikirkan nantinya bayarnya pakai apa. Seperti itu. Iya, sehingga menjadi kayak peribahasa kuno, besar pasak daripada tiang itu terjadi. Dan itu memang Mas Ketut lihat sendiri konkret di kehidupan di sekitar ya itu. Konkret sekali. Saya barusan menangani salah satu kemudian di tempat kerja saya satu karyawan, dia tidak punya kebutuhan apapun. Dia cukup, penghasilannya cukup, tetapi dia bisa terjerat di 8 perusahaan pinjol online. Kenapa? Karena apa? Karena dia awalnya dia hanya pengen pergi ke Labuan Bajo. Oke. Ya. Ke Labuan Bajo dengan teman-temannya yang memang sebenarnya sudah punya simpanan tabungan. Nah,
Tapi tiba-tiba dia diajak, sementara dia mungkin belum ada simpanan tabungan, belum cukup begitu ya. Ya karena gengsi lah atau karena ya dia tidak bisa mengendalikan keinginannya, ambil dia pinjaman online. Dia pikir ya jadi diambil cuma 10 juta. Hanya 10 juta awalnya. Dia pikir nanti gajian saya bayar deh, nanti saya bayar gajian. Begitu sudah gajian ternyata dia lupa. Dia ada kebutuhan untuk bayar kos, dia harus bayar makan tiap hari, transportasi. Akhirnya angsuran pertama dia bisa, tapi nggak full. Angsuran kedua di bulan kedua besarnya bisa 2 kali lipat dari pokok pinjaman. Karena bunganya begitu besar. Bisa 100%. Kemudian bulan ketiga makin besar lagi. Dari yang awalnya hanya 10 juta dalam waktu, kemudian dia kemudian pinjam di pinjol yang lain untuk menutup yang pertama. Tutup lubang. Oke. Dari 10 juta dia harus sekarang ini dia terjerat di 8 pinjol total 340 juta. Hanya dalam waktu 6 bulan. Jadi hampir 34 kali dalam 6 bulan. Dalam 6 bulan. Wow. Nah itu yang terjadi. Berarti itu kan, jadi kalau bisa disimpulkan ini kan semua terjadi karena kejebak oleh keinginan dan ambil jalan pendek, tadi literasi keuangan kurang sehingga mengambil pinjol gitu ya. Nah poin kedua nih, ini kan ada pertanyaan. Jadi kita masuk segmen yang namanya segmen numpang tanya gitu ya. Jadi ada dari teman-teman di sini sebenarnya hadir banyak teman-teman pemuda juga nih untuk mensupport acara ini gitu ya. Nah ada titipan pertanyaan Mas Ketut. Jadi tadi kan memang pinjol itu lebih karena kebutuhan sekunder tersier, betul ya, tergoda sebenarnya. Kalau pelajaran ekonomi zaman dulu banget ya, sekunder, tersier, ketahuan umur kita. Ketahuan umurnya ya. Jadi bukan kebutuhan utama lah ya. Betul. Hanya karena godaan dan sebagainya, itu kan caranya lebih ke mengelola godaan. Padahal sebenarnya sekarang udah ganti nih, ini intermezzo. Sekarang bukan sekunder tersier, tapi premier, sekunder, internet. Wah ini pasti dapatnya di ini nih, di kuliahan ya. Oke, lanjut, Lanjut ya. Jadi tadi di awal kita ngomong kan ini semua terjadi karena lebih sifatnya godaan, hedonisme dan lain-lain. Ada tapi yang pertanyaan dari teman-teman pemuda nih, Pak, Bu, Mas gitu ya. Oke lah kalau buat yang gajinya cukup gitu ya, itu kan pinjol jadi karena emang bomber mewah-mewah atau hedon. Kalau gimana kalau saya gajinya aja nggak cukup, pas-pasan, kalau nggak minjem nggak bisa nyambung hidup lah gitu ya intinya. Jadi pinjol ini harus dilakukan untuk nyambung. Jadi semacam siklus, Mas Ketut. Nah ini bagaimana gitu kan pandangannya lah, ini kan apakah benar nih atau pembenaran untuk boleh nggak begini gitu ya, Mas Ketut ngeliatnya gimana? Iya, kadang-kadang kita tidak bisa hanya berbicara berkaca pada diri kita gitu ya. Kita juga harus bahasa gaulnya nawin orang lain. Orang lain bisa aja, iya tuh si Pak Ketut sama Pak Dhani bisa aja diskusi ngobrol begitu karena mungkin penghasilannya udah cukup. Nah kalau saya kan masih ada kebutuhan, sementara penghasilan saya kurang mencukupi. Betul. Gimana tuh coba solusinya? Nah, memang inilah hidup. Tetapi kita diberikan akal budi oleh Tuhan, kita bisa merencanakan, kita bisa memohon hikmat Tuhan. Seperti apa? Itulah pentingnya kalau saya boleh menyampaikan, ada satu kata kunci adalah hikmat perencanaan. Hikmat perencanaan. Kita dalam hal ini ya tentu saja perencanaan keuangan keluarga. Kita bisa merencanakan jauh-jauh hari. Misalnya contohnya, kalau kita tahu kita belum mampu nih, sorry ya teman-teman yang masih jomblo atau udah mau nikah nih ya. Saya selalu tekankan ke teman-teman, kalian sudah siap belum? Menikah itu tidak hanya pada saat pemberkatan kemudian makan-makan bersama, pesta.
Bukan hanya di situ, Mm-mm. 1-2 hari itu saja. Tetapi justru hakikat pernikahan itu dimulai pada waktu pesta sudah usai. Mm. Disitulah mulai muncul yang namanya tagihan-tagihan, Mm-mm. Mm-mm. biaya-biaya yang harus dipenuhi. Nah, untuk itu kita harus rencanakan benar matang-matang. Apakah kita memang sudah mampu, sudah siap untuk ambil konsekuensinya. Yeah. Yang kedua, kalau kita ternyata memang sudah mampu untuk menikah, ya, udah bekerja, ada penghasilan, kita kemudian Tuhan karuniakan anak. Seberapapun penghasilan kita, semampu kita, sebisa mungkin kita lakukan perencanaan keuangan sejak dini. Kalau menurut saya, ya, perencanaan keuangan sejak dini, karena kita kan tahu nih, ini anak kan nggak cuma baby terus nih selamanya kan, betul. Pasti nanti setelah dia waktunya masuk sekolah, masuk TK, kemudian playgroup dulu lah, playgroup itu sudah harus ada uangnya. TK, belum nanti SD, lulus SD, SMP, SMA. Kalau menurut saya itu harus direncanakan jauh-jauh hari, Mas Dani. Jadi tidak bisa kemudian hanya serta-merta, aduh bulan depan anak saya masuk sekolah, duitnya belum ada. Nggak bisa begitu. Kenapa? Ya itu tadi, kita dianugerahin hikmat akal budi, kita harus bisa merencanakan. Bahkan waktu itu ya, pemirsa, jadi di bulan Oktober tahun lalu, Mas Ketu kalau nggak salah sempat ngomong gini ya, untuk pendidikan anak yang sifatnya di SMA aja bahkan beliau sudah nyiapin mungkin berapa tahun di awal gitu ya. Bukan maksud, ini diskusi sharing ya kawan-kawan semua tentu. Ya. Jadi kita bukan maksud ini saya dengan Mas Dani paling udah hebat atau udah sombong, enggak, kita sharing aja. Kalau kami dalam perencanaan saya dengan istri gitu ya, itu sepakat jadi anak begitu lahir, bukan berarti saya penghasilannya besar, enggak. Tetapi begitu anak lahir, karena saya tahu saya bukan anak pengusaha, saya juga bukan pengusaha, tapi saya pegawai. Nah, apa yang saya lakukan? Saya bikin perencanaan, yaitu apa? Anak saya nanti kalau sekolah harus yang mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dan yang namanya anak itu tidak hanya cukup dikasih makan, tetapi dikasih pendidikan. Dan kalau makan mungkin nasi dengan tempe tahu cukup, ya kan? Itu tergantung kita ngelolanya. Tapi kalau yang namanya pendidikan itu tidak murah. Saya sadar itu. Artinya perencanaannya dilakukan sedini mungkin. Time frame-nya atau jangka waktunya panjang, tujuannya agar nabung, nyicil, jadi lebih ringan. Itu kan intinya. Ini ya. Teman-teman kaum muda ya, jadi saya itu melakukan, jadi boleh dilihat, saya punya anak 2. Dua-duanya kuliah dengan apa? Dengan pencairan asuransi. Nah, jadi bisa dibayangkan anak lulus SMA, SMU itu kan 17 tahun. Jadi sengaja saya ambil dari awal supaya premi bulanannya atau tahunannya itu kecil, murah. Karena apa? Jangka waktunya 17 tahun. Nah, begitu dia lulus SMU, SMA, puji Tuhan, ya Tuhan mampukan, kita tidak terlalu kerepotan misalnya seperti itu. Itu perencanaan maksud saya. Mungkin bisa teman-teman yang lain bisa menggunakan cara lain gitu ya. Jadi sebagai yang tentu poin yang relevan banget gitu ya buat teman-teman dewasa muda yang mungkin lagi menyiapkan pernikahan ataupun baru lahir anak pertama atau anaknya baru 1, ingin 2 gitu ya. Segala keputusan yang diambil juga harus mempertimbangkan itu semua gitu ya. Perencanaan dan hikmat. Betul. Sehingga bukan tidak lah ya, tapi meminimalisir situasi ya tadi ya, tahun depan harus bayar ini, bayar itu, kepepet. Dari jauh-jauh hari harus sudah dari jauh. Oh ya, tadi sedikit berarti pinjol ini menjadi solusi atau bukan? Gitu. Dan pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Betul. Saya bisa katakan bahwa pinjol bisa menjadi mitra, namun juga bisa menjadi lawan daripada mitra kita. Tergantung pemilihannya. Pada waktu kita memilih pinjol yang memang pinjol resmi, memang mungkin perlu waktu pencairan, tetapi kita merasakan bahwa
tidak menjerat kita begitu loh kalau yang resmi. Nah yang pinjol-pinjol yang ilegal itulah yang harus kita waspadai. Ya. Dan satu lagi Bapak Ibu, kawan-kawan gitu ya, kawan-kawan, kalau pada waktu kita harus dalam tanda kutip harus mengambil pinjaman online, pastikan, pikirkan sumber pembayarannya memang kita mampu untuk melakukan pembayaran itu. Kita bisa tanya kepada kalau pinjol resmi pasti kita bisa hubungan, bisa diskusi dengan dia. Kira-kira angsurannya berapa, bunganya berapa. Nah dari situ bisa kita semua hitung. Mampu nggak kita bayar angsuran dan bunganya per bulan. Oke. Gitu. Jadi ya tadi nomor 1 kan pastikan perencanaan dulu. Ketika perencanaannya tetap harus tidak terhindarkan, harus pinjamlah yang resmi supaya lebih tadi sudah disampaikan di awal gitu ya. Dan kalaupun minjem yang resmi juga tetap harus dipikirin gimana cara gantinya. Bukan bayar. Berarti yang resmi nggak ganti juga kan gitu. Tetap sebelum minjem ya harus diganti gitu kan ya. Coba pada waktu saya pada waktu kita mau ambil pinjaman kita harus pikirkan sumber pembayarannya ada dan kita mampu membayar angsuran bulanannya. Oke. Itu. Nah, kemudian ada lagi nih dari teman-teman pemuda ya yang kalau ini mungkin lebih ke pertanyaan kedua ya Pak Ketut ya teman-teman pemuda, dewasa muda. Ada yang bertanya, ini lebih ketakut. Kan kita baca-baca di artikel mereka lamar kerja kan gitu ya. Kadang-kadang datanya lengkap kan kalau lamar kerja ada KTP dan lain. Tiba-tiba datanya bocor, kemudian jadi seolah-olah dia minjem gitu loh. Padahal dia tidak minjam. Ada tips nggak dari Mas Ketut? Ini gimana sih kehati-hatian data atau terkait ini gitu ya? Kira-kira gimana? Oke, itu juga banyak sekali dialami oleh kawan-kawan ya Gen Z milenial. Begitu kita dapat sekarang kan WhatsApp grup itu kan gampang sekali beredar kemana-mana. Tiba-tiba ada misalnya satu lembaga atau satu kantor, satu perusahaan besar membutuhkan karyawan gitu ya. Sekarang kan ambil logo satu bank besar misalnya, itu dengan mudah kan dari googling, di copy paste atau apalah namanya, udah tahu-tahu sudah bisa menjadi seperti kayak itu resmi begitu ya. Nah kemudian minta data-data ini segala macam. Ini juga kita perlu berhikmat. Karena apa? Begitu kalau ternyata itu adalah pengumuman rekrutmen yang tidak benar, mereka hanya ingin mencuri data kita. Nah, sekarang ini sudah ada undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, perlindungan data pribadi itu sangat rentan, sangat penting karena itu sangat rentan dicuri orang. Caranya seperti yang tadi saya sampaikan, tiba-tiba ada link. Nah, ini kita harus waspadai. Begitu kita klik link itu, misalnya kementerian ini mencari karyawan begini. Kalau yang berminat silahkan klik link di bawah ini, misalnya gitu. Di situ ada pertanyaan. Waspadai kalau pertanyaannya sudah mengarah ke data yang sangat rinci. Sampai mungkin ada juga yang minta nomor rekening si calon, alasannya mau dipakai untuk ngecek apakah dia punya kredit macet atau tidak, padahal sebenarnya dia akan mengakses rekening kita. Kemudian dia nanya nama orang tua, nama ibu kandung, kemudian nama saudara kandung, kan itu sesuatu atau permintaan yang tidak wajar. Tapi gini, maksudnya untuk balik gitu ya ke konteksnya, kadang di beberapa lamaran kerja ada juga kan nanya apa saudara kandung itu ada atau berapa. Tapi jadi artinya sebelum mengikuti semua proses itu, apakah tadi poin Pas Ketut adalah pastikan ini lamaran kerjanya resmi yang buka lowongan. Yang buka lowongan, sorry ya. Pasti kan di situ ada jelas misalnya kita ngomong misalnya rumah sakit mitra keluarga membutuhkan dokter, perawat, bagian teknisi segala macam. Kontak dulu rumah sakit mitra keluarga. Apakah benar membuka lowongan pekerjaan ini?
Hikmat lagi perlu Hikmat kita lakukan lagi. ya. Oke. Begitu udah, oh ya linknya ada, oke kita bisa pede isi data pribadi kita. Tetapi kalau mereka kita cek ternyata mereka mengatakan bukan, ya delete aja. Berarti kalau dalam kasus ini hikmat untuk memilah lah Iya, ya, hati-hati sebelum mengklik, Betul, men-sharing betul, data pribadi, betul. check and recheck lagi ya Iya, kayak tadi ya. betul. Karena data kalau baru mau ngajukan lamaran tiba-tiba datanya sudah terlalu rinci. Kalau saya sarankan kita harus curiga. Kalau data rinci, nama ayah, ibu, nama saudara kandung segala macam, itu kita isi nanti pada waktu kita dipanggil interview. SOP-nya begitu di bagian personalia. Oh, nanti jadi itu semua nanti setelah Nanti pada waktu benar kita masukin lamaran, CV ya nggak usah terlalu detail gitu ya. Kalau ternyata kita dipanggil, kita datang ke kantor itu kan. Baru detailnya tuh baru nanti, detailnya di situ. bukan semua dari komputer, dari link udah mesti isi semua. Jangan itu. Hati-hati sekali. Baik. Nah kita udah masuk nih di segmen terakhir gitu ya. Soal nggak berasa ya? Oh nggak berasa ya. By the way lupa di apa? Silahkan minum Mas Ketut ya. Kalau takutnya udah kering. Iya nih. Iya. Saya juga minum deh. Kerjain tugas jadi waduh dikasih kopi. Thank you nih. Nah, sekarang kita udah masuk ke solusi sebenarnya jalan keluar atau apa sih teman-teman yang nonton ini bisa ada yang dicatat dipraktekkan ya. Jadi tadi ya ketika terhadap godaan hedon. Apa sih yang mungkin Mas Ketut dulu ajarin anak seperti apa gitu ya atau sharing pengalaman. Contoh aja ya. Jadi ya boleh nonton ini tapi ya budgetnya mungkin setahun hanya satu kali. Kamu mau pilih kalau udah nonton konser ini ya nggak nonton konser ini gitu ya. Jangan semuanya mau diikutin. Kalau udah beli fashion ya nggak bisa beli gadget. Kira-kira seperti itu ada apa nggak yang Mas Ketut bisa share gitu ya kira-kira? Ada dua hal. Yang pertama saya mengajarkan ke anak saya bahwa mengelola uang itu harus hati-hati. Ya, mengelola uang harus hati-hati. Anak-anak itu mungkin masih menjadi tanggungan orang tua yang mencari berkat, anak-anak yang harus membantu menjaga berkat itu. Contohnya apa? Bisa dicek, mungkin Mas Dani kenal anak-anak saya juga ya. Saya paling marah kalau ada kamar, orangnya nggak ada atau kosong, lampunya nyala, AC-nya nyala. Saya bisa marah besar. Saya bilang saya nggak pelit, saya bilang begitu. Tetapi ini kan sayang, pemborosan. Itu bagian dari salah satu pembelajaran. Yang kedua, saya berusaha untuk mengajarkan kepada anak bahwa mencari uang itu tidak mudah. Ya, untuk itu harus kita kelola dengan baik. Contohnya saya punya anak-anak ya, saya nggak berani menjadikan contoh anak saya. Jadi kalau marah biar sama saya anak-anak saya. Saya bilang kebetulan di rumah ada alat musik. Iya. Saya bilang kalian harus belajar musik sehingga bisa ikut pelayanan. Nah, pada waktu mereka pengen sesuatu, saya udah bilang ini ada buku KJ, NKB, ya kan, PKJ. Kalian mainin satu lagu, satu judul lagu 10.000. Oke. Tetapi nggak boleh cuma bait satu. Itu kan misalnya PKJ nomor berapa itu ada misalnya 4, 5 atau 6 bait gitu ya. Itu harus dimainkan. Dalam arti apa? Saya mengajarkan ya dia harus bekerja. Berusaha untuk mencapai apa yang dia inginkan. Dia kumpulin tuh di kalender, dia tulis hari ini dia mainin 10 judul atau berapa begitu ya. Kemudian nanti di-reimburse setiap hari Sabtu. Reimburse ya. Nah dari situ kalau dia mau nonton konser atau mungkin kalau yang perempuan itu ya mau beli baju lah ya, kalau ya gitulah itu dari situ gitu. Dari situ. Tapi yang selanjutnya adalah saya selalu tekankan
cukupkan dengan apa yang ada padamu. Cukupkan. Kan firman Tuhan kan ada di situ ya, betul. bahwa kita harus mencukupkan apa yang ada di kita. Karena kadang-kadang kita pengen sesuatu padahal kita sudah punya, sedangkan orang lain belum tentu punya. Nah itulah, kita harus mensyukuri apa yang ada di kita. Kita merasa cukup. Kata cukup itu sulit. Kata cukup itu sulit. Ya. Ya. Menerapkan dalam diri kita cukup, ya udah cukup itu sulit. Tetapi pada saat kita memohon hikmat Tuhan sehingga kita bisa memiliki sikap seperti itu, ya saya yakin semuanya akan baik-baik saja. Berarti tadi dari cerita yang Mas Ketut sampaikan, kalau coba saya tarik 1-2 katanya, yang tadi soal AC bukan masalah besar kecil tagihan listrik, tapi tanggung jawabnya. Tanggung jawab, betul ya. Nomor 2 tadi yang tadi main piano PKJ, itu mungkin proses mendapatkannya sehingga bisa menghargai. Yang ketiga tadi ya, yang belajar kata cukup gitu ya, karena cukup itu kan sesuatu yang sulit gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir deh gitu ya. Ya jadi untuk supaya ini bisa jadi solusi buat semua, kita mengetahui juga mungkin ada bagian dari kita di jemaat kita yang mau nggak mau sayangnya sudah terjerat pinjol. Apa sih yang mesti mereka lakukan, Mas Ketut? Step by step. Step 1 apa? Apakah sempat ada yang nanya gini, karena udah terlanjur terjerat yang misalnya bunganya 10%, apakah ya udah kita tutup dengan yang bunganya 5%, kan lumayan selisihnya, atau gimana Mas Ketut? Silakan. Ada step-step. Yang pertama, kenali dulu pinjolnya itu atau tempat kita mengambil pinjaman itu. Ya, kira-kira apakah masih bisa dinegosiasikan, bisa dibicarakan. Mungkin kalau kita minta pemotongan pokoknya mungkin sulit. Tetapi kalau kita bisa mendapatkan ini baik yang pinjaman resmi maupun yang nggak resmi sama ya. Jadi kita bisa datang, bisa telepon, bisa koordinasi, bisa negosiasi. Kita tanyakan, bisa nggak saya mendapatkan potongan tunggakan atau bunganya. Kalau tidak, ya terpaksa kita harus mengambil satu prioritas. Yang pertama, yang ya tentunya kita harus lakukan, itu merupakan tanggung jawab kita. Yang kedua, kita bisa mencoba untuk membicarakan dengan keluarga. Kita membicarakan dengan keluarga, kolega kita, komunitas kita, barangkali kita bisa mendapatkan bantuan. Bantuan sangat penting, sangat bagus kalau kita bisa mendapatkannya dari kolega kita. Karena kalau dari keluarga, kolega kita tentunya kan tidak pakai bunga gitu ya. Nah, kita bisa tutup dulu sehingga pinjaman yang berbunga besar ini bisa kita stop. Nah, tinggal kewajiban kita beralih kepada teman-teman kita atau saudara kita yang mungkin lebih ringan. Lebih ringan. Iya. Dan yang selanjutnya adalah ya kita harus siap untuk memotong rantai itu. Jangan gali lubang tutup lubang. Pasti kita akan menjadi semakin kusut begitu ya. Ya berkata kita punya sakit, kita punya tumor gitu ya. Ya kalau dokter menganjurkan bahwa tumor ini harus diangkat, dipotong, ya kita harus rela untuk dipotong. Nah, saat itulah kita harus tahu bahwa ya inilah saya harus siap untuk menghadapi ini semua. Dan apabila itu dilakukan, mungkin tidak dalam waktu yang terlalu lama, kita akan terus recovery lagi gitu ya. Tetap kita mohon penyertaan dan kekuatan dari Tuhan. Gitu ya. Baik. Thank you banget. Nah, kerasa nih udah hampir 1 jam ya kita ngobrol gitu ya.
tadi sebenarnya sebelum kita syuting, bahkan dari perencanaan kita takutnya molor ya. Takutnya, wah kalau ngobrol kan seru ya, ke kanan, ke kiri, atas, bawah gitu ya. Ini wah luar biasa, kita bisa pas nih kayaknya 1 jam gitu ya. Semoga ngobrolan kita mendatangkan kebaikan buat semua yang nyaksiin gitu ya. Nah jangan lupa buat rekan-rekan yang menyaksikan gitu ya, untuk like, subscribe, dan juga share konten ini ke saudara, mungkin ke teman-teman terdekat gitu ya. Supaya manfaat ini juga bisa dirasakan juga. Nah, buat yang ada pertanyaan, mungkin masih ada pertanyaan atau tidak tercover, atau bahkan usulan topik, misalnya, wah yang angle ini dong diperdalam gitu ya. Nah, silakan tinggalkan di kolom komentar gitu ya, di YouTube ini gitu ya. Nah, sebagai penutup, makasih banyak Mas Ketut buat waktu dan advice yang diberikan. Sehat-sehat ya buat Mas Ketut sama keluarga. Boleh nggak saya memberikan sedikit satu konklusi, boleh, menambahkan tadi siap. itu ya. Jadi kalau yang sudah kadang-kadang teman-teman misalnya, aduh ini saya udah terlanjur nih terjerat nih gitu ya. Step-stepnya ya tadi saya hanya ingin stressing aja, prioritaskan pembayarannya. Prioritaskan pembayaran itu apa? Ya kalau misalnya pinjol ini udah sangat mengganggu hidup kita, itu dulu yang kita prioritaskan. Jangan kita harus menekan keinginan untuk yang lain. Paham ya? Paham. Menekan keinginan untuk yang lain. Jangan menambah pinjaman lain lagi. Yang kedua, jangan kita pernah melakukan gali lubang tutup lubang. Pinjol A ditutup dengan pinjaman dari pinjol B. Itu nanti akan ngegulung terus, tidak akan pernah selesai. Oh, jadi poin yang tadi awal saya sampaikan yang misalnya sekian persen ditutup itu sebaiknya jangan ya. Jadi fokus pada yang itu dulu. Fokus sama yang itu. Kemudian dibicarakan, dinegosiasikan gitu, dihadapin gitu ya. Dihadapi, komunikasikan dengan pemberi pinjaman. Komunikasi. Saya bisa dapat potongan berapa nih kalau saya langsung lunasi? Oke, saya kasih waktu 1 bulan, kamu biasanya begitu kan? Selambat-lambatnya tanggal berapa? Kalau bisa bayar semuanya, saya potong segini. Betul. Cepet-cepet kemudian bicara dengan keluarga, dengan kawan-kawan, barangkali bisa membantu, ya kan? Langsung ditutup, selesai. Kenapa? Kita punya, tapi kewajibannya harus dipenuhi dengan keluarga. Tetapi paling tidak lebih enteng ya, karena tidak perlu membayar bunga. Kurang lebih seperti itu ya. Baik. Thank you Mas Ketut. Tadi sudah ditambahkan, dipertegas, dan juga kita doakan dan semoga yang teman-teman nih dengan adanya konten seperti ini ya, kita mencegah yang jangan sampai terjerat gitu ya. Dan kalau yang sudah terjerat, tadi saran-saran yang tadi disampaikan untuk semakin memperingan dan semoga bisa segera keluar gitu ya dari jeratan itu. Makasih banyak Mas Ketut ya. Sama-sama. Sehat-sehat, untuk salam buat Mas Ketut, keluarga, dan sampai ketemu ya di episode berikutnya. Terima kasih. Demikian, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Selamat siang.